Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuahajah kembali menuntut ilmu pada malam hari ini. Semoga ilmu dan semangat kita untuk memperoleh ilmu pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah kenabiannya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, melanjutkan materi terkait akidah akhlak yang dimana akan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Baik Ustadz ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini beliau akan menyampaikan terkait akhlak terhadap sebagai insan yang pemaaf, sebagai internalisasi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, agar berkah kajian pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD dengan segala hormat disilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Tema sentralnya adalah akidah akhlak. Nah, kemarin kita sudah banyak berbicara tentang akidah. Nah, ini kita lanjutkan bahwa salah satu yang bukti ketauhidan kita atau ciri orang yang bertauhid itu dia mampu menampilkan sifat ya, sifat pemaaf. Nah ya, jadi salah satu ciri orang yang bertauhid itu dia bisa menampilkan ya, mensosialisasikan gitu ya, menginternalisasikan sifat pemaaf. Karena pemaaf itu sebagai sifat ya, lalu pemaaf itu apa itu? Ya, pemaaf itu ya memaafkan kesalahan orang yang telah bersalah kepada kita ya, tanpa diiringi sedikit pun dengan kebencian, apalagi niat untuk membalas dendam ya, untuk membalas ya. Biasanya kan memang kalau orang terlepas dari iman, biasanya kesalahan, penyakitan orang lain ya kan gitu. Orang lain menyakiti maka dibalas juga dengan penyakit, sama-sama jadi penyakit ya kan gitu. Tapi bagi orang yang bertauhid tidak demikian ya. Selalu ada muncul ya, dirasakan sifat pemaaf yang lahir dari semangat tauhidnya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya ya, memang kalau secara bahasa itu maaf itu ya memberikan sesuatu yang lebih. Ya toh.
Jadi sifat pemaaf itu dalam bahasa Arab disebut al-afu. 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 Nah, itu sifat pemaaf itu. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 209 yang bisa berarti lebih. Kalau saya katakan tadi dalam tinjauan bahasa, maaf itu bisa berarti kelebihan. Kelebihan misalnya. Tapi nanti bergeser, berkembang makna pemaaf itu menjadi menghapus, gitu. Jadi menghapus kesalahan orang lain, ya, kepada kita. Kita hapus, ya, kita hilangkan, kita anggap tidak ada lah, begitu, ya. Nah, tapi secara bahasa bisa berarti lebih, kelebihan lebih. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka maza yunfiku qulil afwa. Nah, dan waktu ditanya kepadamu apa yang kamu infakkan, qulil afwa, katakan sesuatu yang lebih. Artinya lebih apa? Lebih dari kebutuhan, lebih dari keperluan. Ya, lebih dari keperluan. Ya, makanya kita hidup ini sebenarnya ya supaya kita tenang, aman, damai, ya. Kita ya memenuhi kebutuhan diri kita, ya, kebutuhan hidup kita ya seperlunya. Nah, gitu. Tidak boleh berlebihan. Gitu. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 219 ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kalau orang berbuat salah kepada kita kan tingkatannya bermacam-macam, ya. Ada kesalahan yang sifatnya ringan, enggak apa-apa. Kadang-kadang kita begitu langsung, ya. Tapi kadang-kadang ada kesalahan itu sampai menggoncang batin, gitu, ya kan. Sangat mengecewakan. Kadang lukanya sangat dalam, ibarat luka. Ini kesalahan orang bisa sangat melukai hati kita, sangat mengecewakan kita. Ya, biasanya itu terjadi antara harapan dan kenyataan itu berbeda, jauh. Oh, kita mengharapkan umpamanya teman kita itu begini, tapi jauh dari yang kita harapkan. Lalu timbul rasa kecewa, itu kesalahan. Ya toh, yang lalu berdampak, ya toh, berdampak, ya gitu. Jadi acap kali ya begitu, kesalahan itu bisa menimbulkan rasa kecewa yang paling mungkin bisa istilah orang menusuk hati. Aduh, luka hati saya terlalu dalam. Nah, ini tidak bisa disembuhkan dengan apa namanya betadin, itu tidak bisa itu. Ya toh? Nah, oleh karena itu dalam hidup orang yang bertauhid itu seperti apapun kesalahan itu insya Allah akan bisa dihapus, ya, dihapus. Lalu nanti kita akan tanya mengapa, apa dampaknya dari sikap pemaaf itu, ya, perlu kita sampaikan, ya, supaya orang ya gemar melakukannya, gitu, tidak terpaksa melakukannya sikap pemaaf itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya toh, bahwa wa'afina anin nas. Nah, kan begitu. Wa'afina anin nas. Maafkanlah kesalahan orang itu. Jadi saya setuju dengan Pak Quraisy Shihab, ya, karena saya juga belum mendapatkan. Lalu Pak Quraisy Shihab menandaskan bahwa Pak Quraisy Shihab mengatakan belum saya temukan sepotong ayat maupun hadis yang memerintahkan kita meminta maaf. Nah, gitu. Yang memerintahkan kita meminta maaf. Justru yang ada adalah memberi maaf. Nah,
Seperti saya kemukakan tadi secara selintas, wa'afina anin nas, dan berilah maaf kepada orang lain. Ya, gitu. Tahan diri. Ya toh begitu. Berilah maaf kepada orang lain. Nah, ini memang perintahnya begitu dalam surat Ali Imran ayat 134 disebutkan begitu. Jadi yang ada secara konkret perintah memaafkan, bukan perintah meminta maaf. Susahnya kalau ada orang minta maaf lalu orang sulit memberi maaf. Ya, apalagi sampai hatiku sudah terlalu luka, berlarut-larut. Ya, tiada maaf bagimu. Nah, ini bukan sikap orang bertauhid itu. Betul, sebenarnya bukan sikap orang bertauhid, ya. Jadi sikap orang bertauhid itu selalu ya tergerak hatinya untuk memaafkan kesalahan orang, ya. Jadi pertanyaannya apa sih? Atau begini, memang memaafkan itu susah, ya, susah sekali, ya toh. Oleh karena itu, bagaimana trik-triknya supaya kita bisa memaafkan orang, ya toh? Ya pertama ya memaafkan orang itu kan untuk mensucikan hati kita. Nah, gini, ini harus kita ingat. Jadi memaafkan orang itu dalam rangka kita mempertahankan kebersihan ya hati kita. Ya. Masalahnya apa? Kalau kita tidak memaafkan orang, maka di sini akan tersimpan, gitu loh. Tersimpan, ya toh. Nah, jadi kalau kita memaafkan orang lain, maka kekotoran hati itu hilang. Nah, gitu. Karena ada sikap dengki nanti, ya, sikap ingin membalas macam-macam, ya. Nah, ini justru akan mengotori hati kita sendiri. Ya toh. Ini yang perlu kita ingat. Kita perlu memaafkan orang lain karena kita butuh kebersihan hati kita terjaga. Nah, kebersihan hati kita terjaga. Kita ingat sajalah, wah, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Ya kan begitu. Saya pun juga tidak bisa lepas dari berbuat keliru. Begitu saja. Kalau kita lihat orang berbuat salah atau menyakiti hati kita, yang kita ingat adalah, oh iya, aku juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Ya toh. Dan kita ingat juga perintah Allah memang demikian. Ya, di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Oh, maaf, di dalam surat Al-Furqan ayat 63-an itu, ya. Jadi disebutkan di situ ciri hamba. Nah, ini kita bicara tentang hamba yang disayangi oleh Allah itu kan gitu. Jadi membalas ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Bertemu dengan orang yang membenci dirinya, ya toh, dia tahu orang itu membenci dirinya, tapi dibalas kebencian itu dengan qaulu salama. Mengatakan kata-kata yang mendamaikan hati, ya, yang membawa pahala, maksudnya begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita seolah bisa enggak memaafkan itu bukan sekedar kebutuhan orang yang mau meminta maaf atau yang berbuat salah. Bisa enggak memaafkan itu? Nah, ini kalau memaafkan itu menjadi kebutuhan kita, wah, ini akan bagus sekali. Kenapa? Karena kita butuh hati kita tetap bersih, suci. Ya kan? Ya. Jadi begitu, walaupun kita disakiti, ya sudahlah, ya kan begitu. Apalah artinya saya membalas itu dengan kebencian, kan? Betul. Nanti hati saya malah rusak sendiri. Nah, jadi lihat, memaafkan itu menjadi satu kebutuhan. Nah, karena kita butuh apa? Hati kita menjadi bersih, tetap bersih, tanpa dosa dan noda, ya. Makanya jangan sampai rasa benci itu ada di dalam diri kamu. Terus yang kedua, manfaatnya, ya, secara langsung itu hati kita akan damai, akan tenang, ya. Kalau kita memaafkan orang, hati kita bersih. Dari hati yang bersih itu, ya, muncul, ya,
iklim kehidupan yang tenang. Nah, insya Allah, ya kan? Karena rasa benci itu tidak ada, rasa pembalasan itu tidak ada dalam hati kita. Itu manfaat yang kedua ya. Nah, terus manfaat yang ketiga, Allah akan mencintai kita. Nah itu ya, Allah akan mencintai kita. Karena memang disebutkan oleh Allah salah satu perbuatan ihsan itu yang memaafkan itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang muhsin, atau orang yang berbuat kebaikan. Nah, insya Allah ya, kalau Allah kita merasa dicintai oleh Allah, ketenangan kita semakin bertambah. Nah, lalu kita tidak akan merasa pesimis dalam hidup ini. Ya, jadi seperti itu. Yang ke berapa lagi? Yang keempat sekarang. Yang keempat. Nah, nanti tolong saya kasih tahu kadang-kadang. Baik, Ustaz. Ya, tadi hati menjadi tenang, ya kan? Hati kita menjadi tenang, Allah mencintai kita. Lalu yang keempat ya jelas kita mendapat pahala. Ya kan? Ya. Memaafkan orang. Ya toh? Senang enggak orang kalau dimaafkan? Ya senang. Ya, menyenangkan orang itu mendapat pahala, tapi dalam tanda petik menyenangkan orang dalam makna yang positif, yang normatif. Karena ada juga orang menyenangkan orang tapi maksiat, kan itu menyenangkan orang juga itu. Betul, tapi beda saja. Kesenangan yang bersifat semu ya kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Itu yang keempat ya. Iya, Ustaz. Jadi apa tadi? Untuk mensucikan hati, membuat hati kita menjadi damai. Lalu kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya mutlak kita akan apa? Kita akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu janji Allah itu. Janji Allah dalam surat Ali Imran ya. Ayat 134 itu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya toh, terus lanjutannya nanti yang sudah saya bacakan tadi wa afina anin nas itu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu ragu dalam kehidupan akhirat itu kita akan mendapatkan ya surga ya, tidak usah ragu atas janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke berapa? 5 ya? Yang kelima, Ustaz. Yang kelima yang kita dapatkan sebagai seorang pemaaf, ya kan? Lalu yang keenam, ya, dampaknya, ya, uhuwah Islamiyah kita itu akan tetap terjaga, ya. Keretakan sosial kita itu terhindari, gitu. Jadi, coba umpamanya, bahlah kalau kita memaafkan orang, kadang-kadang orang bersalah itu lalu memeluk kita, sehingga apa? Ini rasa uhuwah kita akan semakin kuat. Ya, apalagi uhuwah Islamiyah ya. Ya, begitu kita maafkan, ya sangat senang dia, ya toh. Lalu pelukan, ya toh, betul-betul tulus. Bagaimana kalau tidak Islam? Ya tidak Islam juga begitu. Juga, ya, uhuwah insaniyah kita, ya itu akan semakin kuat, ya toh. Akan semakin kuat. Artinya apa? Efek sosialnya itu sangat bagus. Apa? Karena kita dikenal ya orang yang pemaaf. Gitu. Kita dikenal sebagai orang yang baik. Bukan maksud kita untuk memperkenalkan diri, tidak, nanti sombong kita. Tapi itu kita lakukan semata-mata karena memang keinginan Allah seperti itu, gitu. Keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Keinginan Allah, gitu. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang pemaaf, ya insya Allah kapanpun, dimanapun kita tidak akan pernah merasa terasing. Tidak akan pernah merasa terasing. Ya, jadi orang akan selalu dekat dengan kita. Ya, baik dengan kita kalau kita punya sifat pemaaf. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi biasa mengapa? Karena memang ya orang yang suka memaafkan orang itu memang sudah diawali dengan ada sikap lapang dada itu. Iya, Ya. menerima Ya. Ustaz ya. Ya, jadi makanya disebutkan itu di dalam surat Al-Maidah nanti fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kamu. Gitu. Berlapang dada. Artinya apa? Tadi saya katakan, apa tuh manfaatnya? Tidak ada kalau kita membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya berarti kita menumpuk-numpuk kesalahan, mengembangkan kesalahan, ya kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi begitu. Makanya maafkan dan berlapang dada. Artinya di sini kita diminta untuk berlapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa nanti dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 23 ya. Ayat 22 ya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wasfah dan berlapang dadalah kamu. Ya. Hindari ya dampak negatifnya, raih dampak positifnya. Ya toh? Ya, dampak positifnya tadi sudah saya sampaikan 6 gitu kan? Iya, Ustaz. Nah, lalu yang terakhir itu konteks sosial kita itu akan kuat. Ukhuwah insaniyah tadi, Ustaz. Ya, jadi konteks sosial kita akan kuat, orang akan senang. Tidak ada orang tidak menyenangi orang pemaaf, itu tidak ada. Tidak ada itu. Nah, itu konteks sosial akan kuat. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin, dilanjutkan itu ayatnya. Jadi kalau kita memaafkan orang lalu kita berlapang dada, maka sungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang pemaaf tadi, orang yang berlapang dada. Wah, luar biasa ini. Ya, makanya yang saya bilang tadi, sesungguhnya di dalam rangka mempertahankan kemuliaan kita secara singkatnya itu. Kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Makanya saya katakan tadi dari awal, ya sifat pemaaf itu adalah salah satu ciri ya orang yang bertauhid. Betul, Artinya orang yang menjalankan tauhid, bukan orang yang mengetahui tauhid, tapi orang yang menjalankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu berapa menit? Masih sekitar 7 menit lagi, Ustaz. Nah, kalau ada pertanyaan itu boleh ya. Ya, baik, Ustaz. Kalau ada pertanyaan boleh kita buka. Nah, nanti kalau tidak ada saya langsungkan. Baik, Ustaz. Ya, monggo untuk jamaah yang ingin bertanya melalui via Zoom atau bisa raise hand. Ada pertanyaan, Mas Ferdi? Belum ada ya. Mungkin dari Ya. YouTube ada pertanyaan. Jika tidak ada bisa chat di YouTube. Oke, nanti kita lanjutkan. Lanjut aja, Ustaz. Ya. Baik, ya. Kita bicara tentang memaafkan, ya toh. Memang ada tipologi manusia. Ada orang begitu dia merasa bersalah, dia langsung minta maaf. Tapi ada orang tahu dirinya bersalah, tapi tidak pernah mau minta maaf. Ini kan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya kan? Mungkin dia merasa lebih senior, atau mungkin dia merasa lebih terhormat. Merasa ya, orang merasa itu kan tidak mesti kan gitu. Iya. Artinya orang merasa lebih terhormat tidak mesti lebih terhormat, ya kan begitu. Mungkin dia merasa sebagai pimpinan, lalu tidak mau minta maaf. Nah, itu, beda level kan begitu. Apa saya maaf sama dia, kan begitu ya toh. Kini ada rasa sombong di dalam dirinya, walaupun dia tahu dirinya bersalah tapi tidak pernah mau minta maaf. Padahal kita diperintahkan oleh Allah memaafkan orang. Kalau memaafkan orang yang minta maaf itu biasa. Minta maaf, oh ya saya maafkan semua. Itu biasa. Biasa. Bahkan mungkin kita merasa tertarik ya karena orang meminta begitu ya. Ya, kita maafkan dengan tulus. Tapi ada orang yang tidak mau meminta maaf karena gengsi. Betul, Ustaz. Nah, karena gengsi, karena jabatannya lebih tinggi, kehormatan, Ustaz. Ya, karena lebih kaya, dianggap dirinya lebih terhormat, dia orang penting, ya di dalam posisi entah di suatu lembaga, tidak mau minta maaf itu. Nah, orang seperti itu lalu kita maafkan tanpa dia meminta maaf, nah ini nilainya lebih tinggi lagi. Ya, jadi memaafkan orang yang minta maaf itu biasa, tapi memaafkan orang
yang sudah tahu salah, sudah kesombongan yang sudah melebihi batas itu ya, tetap kita maafkan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah disakiti oleh teman saya, kemeluhan dia itu sebagai pimpinan saya atau dia sebagai orang penting, ya, dia pernah menyakiti saya, tapi saya maafkan semua kesalahannya ya Allah, tanpa sepengetahuan dia, ya kan, yang kita maafkan. Lalu bagaimana itu? Wah, ini luar biasa ini. Hati kita tetap bersih kepadanya. Nah, jadi seperti itu sifat orang-orang yang bertauhid itu begitu. Orang meminta maaf, apalagi meminta maaf. Orang tidak minta maaf karena gengsi, ya, karena sombong, ya, tetap dimaafkan. Nah, ini nilainya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, oleh karena itu, wat bi sayyatil hasanah, sabda Nabi. Ikutilah ya kejelekan orang itu dengan kebaikan, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi tadi saya katakan manfaatnya. Jadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah kan tadi saya sebutkan, ya, merasa dicintai oleh Allah. Apabila bertemu dia dengan orang yang membenci dirinya, ya qalu salama, diungkap kata-kata yang membawa keselamatan, yang menunjukkan rasa persaudaraan, rasa ukhuwah. Entah itu ukhuwah Islamiyah, entah itu ukhuwah insaniyah, bahkan mungkin ukhuwah Korea. Ya, kita bersaudara karena kita satu kampung, ya kan? Karena kita satu kampung. Nah, saya pikir itu ya. Baik, Ustaz. Ya, masih ada waktu? Ada yang enggak? Gimana, sudah ada belum? Belum ada, Ustaz. Tinggal masih 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit. Closing Baik. statement, Ustaz. Oleh karena itu, ya, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, bahwa sifat pemaaf itu bagian tidak bisa terpisahkan dari semangat tauhid. Nah, itu yang perlu, ya kan? Karena yang memerintahkan kita ya untuk memaafkan atau memiliki sifat pemaaf, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, ya toh. Nah, oleh karena itu, karena ini perintah dari Allah, maka memaafkan orang itu harus karena Allah. Jadi ikhlas. Ya, jangan sampai kita terpaksa. Ada orang, ayo pada saling maaf. Mengangkat tangan saja untuk bersalaman itu berat, kan, gitu. Terpaksa, ya toh? Makanya memaafkan itu harus lahir dari semangat tauhid kita. Dari semangat tauhid itu lahir keikhlasan kita. Dari keikhlasan kita itu akan ada rahmat, ya, akan melimpah kepada kita. Nah, itu yang harus kita ingat, ya. Tidak ada jeleknya sedikit pun sikap pemaaf. Justru yang ada adalah kebaikannya, ya, di mana-mana dan disenangi oleh siapapun itu, baik oleh orang sesama Islam maupun yang bukan orang Islam. Baik orang baik-baik maupun orang jahat-jahat senang, apalagi orang jahat, ya, kalau dia bersalah kepada orang yang suka maaf, wah, senang sekali. Wah, itu insya Allah tidak ada masalah. Kalau aku minta maaf sama dia, orangnya baik sekali, suka memaafkan orang. Pasti dimaafkan. Nah, jangan begitu, ya toh. Nah, saya pikir begitu. Mudah-mudahan ya sifat, ya, pemaaf menjadi ciri orang yang bertauhid ini dapat kita pahami dan dapat kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua, yang dimana beliau menyampaikan tadi bahwasanya pribadi yang pemaaf adalah pribadi yang betul-betul menjalankan perintah dan juga tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai
teladan juga mengikuti Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW menjadi pribadi pemaaf, maka kita sebagai insan yang beriman patutlah kita untuk mempunyai sifat pemaaf bagi siapapun. Ya, ini saya lupa ya, lupa saya itu. Tadi sebenarnya surat Ali Imran ayat 134 itu ada asbabun nuzulnya ayat itu. Wa'afina anin nas, maafkanlah kesalahan orang lain. Karena dulu Abu Bakar itu berjanji ya tidak akan menyantuni, tidak akan memberikan apa-apa, bantuan apa-apa kepada orang yang telah memfitnah anaknya, memfitnah Aisyah, ya toh. Nah, dulu kan dalam suatu perjalanan, Aisyah itu pernah difitnah oleh orang-orang munafik. Tapi orang munafik itu pada akhirnya sadar. Ya toh. Nah, maka turun ayat ini. Ayat ini wa'afina anin nas. Nah, ditujukan pada saat itu seolah-olah secara khusus kala itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar, baik Ustaz. Nah, jadi alhamdulillah. Mbak saya lupa tadi menyampaikan. Iya. Terima kasih Ustadz, dan kita tentunya doakan kepada Ustadz semoga dan juga keluarganya semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya dan tidak ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu jamaah, maka dari itu kita tutup kajian Ba'da Maghrib ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.